Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah malam hari ini masih terkait dengan dunia perkebunan ya. Seperti yang kita tahu, perkebunan di Indonesia ini biasanya ada di daerah-daerah yang masih terpencil, kemudian dibangun oleh Belanda. Maka seperti yang kita tahu ya, umumnya yang bangunan-bangunan kuno bikinan Belanda itu pasti ada kisah-kisah yang di luar nalar ya, di kisah-kisah mistis yang mungkin tidak masuk di akal. Nah, kisah ini Mr. Zack dapatkan ketika suatu saat berdinas di sebuah perkebunan karet. Seperti biasa, karena terkait dengan instansi, maka segala nama, segala personal itu akan disebut dalam kondisi samar ya, akan disamarkan sedemikian rupa untuk menjaga marwah dan nama baik. Sekitar tahun 2006-2007 Mr. Zack ini berdinas ke sebuah perkebunan karet. Nah, ketika kita bicara tentang industri karet itu secara SOP dan secara patokan teknis itu untuk menyadap karet itu waktu yang paling tepat itu adalah sesaat sebelum subuh, kira-kira jam 3:30 sampai 4:30 lah, itu saat yang paling tepat. Jadi karyawan penyadap itu dia akan berangkat ke kebun kira-kira jam 3, kemudian dia akan menoreh atau melukai pohon-pohon yang menjadi tanggung jawabnya ya, per petak atau per afdeling. Jika sudah selesai, maka dia akan kembali ke titik awal dia menoreh pertama untuk mengumpulkan getah yang menetes di mangkok. Kenapa harus sebelum subuh? Karena dilakukan sebelum matahari terbit ya, supaya ketika matahari terbit maka ada tekanan turgor yang dengan gaya gravitasi itu akan membuat aliran, tanda kutip ya, aliran darah atau aliran getah karet itu kembali ke bawah, kembali ke bumi untuk mencari air gitu. Ketika belum ada matahari terbit, maka tekanan ini balik ke atas, jadi mudah untuk nyadap. Nah, di fase-fase seperti inilah ya, jadi karena ini fase yang paling kritis secara teknis untuk mendapat hasil karet yang bagus secara teknis, maka harus dilakukan memang dini hari ya, antara 3:30 sampai 4:30. Kalau mulai nyadap 3:30 berarti kan karyawan harus berangkat jam 3 gitu ya. Jam 3 harus berangkat dari rumah dinas atau dari emplasemen menuju ke kebun masing-masing. Di sini pula lah ada sebuah kisah yang kemudian kisah itu diceritakan kepada Mr. Zack. Tapi sebelum kita lebih jauh kepada cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin kiranya di subscribe terlebih dahulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan, subscribe juga membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam bercerita untuk teman-teman semua. Oke, kita ke cerita lebih lanjut. Nah, karena fase-fase jam 3 sampai jam 4:30 di mana matahari belum terbit, ketika belum ada tekanan turgor ini, itu sangat krusial. Maka biasanya para penanggung jawab itu akan sedemikian ketatnya dalam
melaksanakan atau mendisiplinkan para karyawan atau para penyadap gitu ya, para penyadap. Jadi umumnya para mandor ini, para mandor atau mandor besar akan membagi ancak dan mengawasi sesuai dengan SOP yang berlaku, karena bisa jadi ya jam 3 pagi itu biasanya orang masih malas dan sebagainya, itu alasan kesiangan. Jadi para mandor ini akan mengawasi dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti sudah selesai, setelah selesai subuh, dikumpulkan di tempat kolek gitu ya, di tempat penimbangan atau tempat penimbunan, dan kemudian akan dibawa ke pabrik pengolahan karet ya. Maka kalau orang pagi berangkat kerja kira-kira jam 8 baru masuk kerja, para penyadap ini jam 8 sudah selesai menyadap sampai membawa ke pabrik karet. Nah, ada suatu cerita yang didapat. Ini ada seorang mandor yang sangat disiplin ya. Mandor ini adalah sangat terkenal, sangat disiplin. Dia akan datang langsung ke afdeling, ke petak-petak kebun karet untuk mengawasi para penyadap dalam menyadap ya. Nggak peduli itu hari hujan atau hari apa, pokoknya beliau akan di situ sekitar antara jam 3:30-4 gitu ya. Ini kejadian karena sudah lama, kira-kira tahun 2006 ya. Jadi cerita itu jauh sebelum 2006, karena metode saya ke kebun itu tahun 2006. Nah, mungkin tahun 2000 awal ya, ketika belum ada smartphone. Jadi untuk memudahkan komunikasi dan sebagainya, si Pak Mandor ini datang langsung ke kebun. Kita sebut saja nama Pak Mandor ini sebagai Pak Maman ya. Orangnya berdedikasi, orangnya jujur, orangnya disiplin, dan boleh dibilang sangat disiplin gitu ya. Dan semua penyadap ini boleh dibilang segan dan takut sama Pak Maman gitu. Ya, jadi jam 3 pasti datang, kemudian mengawasi sadap sampai disadap di titik terakhir, ditinggal sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat subuh, para penyadap ini akan kembali ke titik awal sadap untuk mengumpulkan getah yang sudah ada di mangkok, termasuk mengumpulkan lam atau ceceran-ceceran getah karet yang jatuh ke tanah. Nah, pada suatu ketika ya, ada seorang penyadap ya, yang memang boleh dibilang penyadap ini hidupnya kekurangan ya pas-pasan lah ya, kita sebut saja namanya Pak Kholil gitu. Ketika itu Pak Kholil sebenarnya pada malam hari itu berniat untuk izin ke Pak Maman sebagai mandor untuk besok pagi tidak menyadap karena anaknya sakit dan dia butuh untuk izin untuk membawa anaknya ke dokter. Tapi setelah dipikir ya, Mas Kholil ini merasa bahwa dia harus kerja juga lah ya, supaya memang ada mungkin uang ekstra. Malam hari itu dia ketemu dengan Pak Maman ya, karena kalau di kebun itu kan hiburannya ya kalau malam itu ya biasanya main badminton bareng, kemudian zaman dulu belum ada internet ya, main badminton bareng, main catur ya, ada yang main gitar-gitar yang shift malam, mungkin kerja di shift malam. Mas Kholil ini melihat Pak Maman ya masih asik dengan teman-temannya yang lain ya, yang sudah off dinas ya mungkin minum kopi dan ngobrol gitu. Jadi Mas Kholil kemudian mengurungkan niatnya untuk minta izin besok pagi subuh dia tidak masuk kerja ya. Diurungkan lah ya, maka Mas Kholil ini pamit pulang kepada Pak Maman dengan alasan besok pagi persiapan untuk ke tempat sadap. Nah, di pagi hari itu jam 3 seperti biasa ya, Mas Maman ini berangkat dari rumah ya, anaknya masih sakit ya, dia titipkan ke istrinya ya, dengan harapan bisa ada pekerjaan tambahan ya, maka ada uang lebih yang bisa didapat.
ketika datang ke tempat itu sebenarnya ada perasaan malas gitu ya untuk meninggalkan anak yang sakit. Istrinya juga mungkin repot ya, pengen bantu istrinya, tapi di satu sisi Mas Khalil ini merasa apa ya, dia sudahlah cari uang saja gitu. Dan ketika dia antara ragu-ragu dan termenung itu, tiba-tiba di kegelapan malam kan tadi dia jalan kaki menuju ke areal karet yang untuk disadap itu, Mas Khalil melihat bayangan hitam ya, bayangan hitam ya, seperti karyawan gitu, pakai helm, kemudian jaket, sepatu boot dan sebagainya gitu. Karena gelap, tapi mata manusia kan bisa membedakan ya antara gelap tembus dan gelap tidak tembus. Itu gelasnya gelap nggak tembus, ada sesuatu yang menghalangi mata untuk melihat. Setelah didekati, ternyata itu adalah Pak Maman, sang mandor gitu. Mas Khalil ini belum bicara sepatah kata apapun, tapi Pak Maman sudah bilang begini, Lil, kalau anakmu sakit, kamu nggak masuk kerja nggak apa-apa nih, sambil ngasih sesuatu ke Mas Khalil. Ini apa Pak Maman? Udah anakmu sakit kan, kamu nggak usah masuk aja. Nih saya kasih sedikit bantuan untuk berobat anakmu gitu ya. Udah bawalah ke puskesmas pagi-pagi gitu. Ya karena kalau dari perkebunan itu kan boleh dibilang tempatnya terpencil gitu ya, dibawa ke puskesmas kebun ya. Ya lumayan juga lah kalau misalkan dibawa dengan kendaraan roda 2 ya, cukup lumayan. Nah, maka Mas Khalil ini dengan perasaan gembira ya, karena dia belum bicara, karena dia segan dengan Pak Maman. Tiba-tiba ketika dia berangkat jam 3 pagi ketemu dengan jalan kaki, ketemu dengan Pak Maman tahu belum Mas Khalil belum ngomong, Pak Maman sudah mendahului, kalau anakmu sakit kamu nggak usah masuk kerja dan ini dikasih duit pula gitu ya. Nah, pikirnya Mas Khalil ini, mungkin tadi waktu ngobrol ada yang tadi malam waktu Pak Maman ngobrol ada yang ngasih tahu ya kalau anaknya Khalil sakit gitu. Oke, singkat cerita, Mas Khalil pergi ke puskesbun ya, pusat kesehatan kebun ya, pusat pelayanan kesehatan untuk karyawan kebun ya, seperti biasa ya, ditangani oleh medis, dikasih obat dan sebagainya. Jadi Mas Khalil itu fokus ke keluarganya ya. Terlebih lagi pada waktu itu belum ada HP yang smart ya. Kalaupun ada HP yang masih zaman dulu yang hanya bisa telepon dan SMS, dan itu pun untuk hal-hal tertentu sinyal terbatas. Kira-kira jam 9.30, jam 10 sudah selesai dari puskesbun, maka Mas Khalil ini pulang lagi ke rumah dinasnya dia ya, ke emplasemen rumah dinas. Setelah mengantarkan anak dan istrinya ke rumah, Mas Khalil ini kembali ke kantor, walaupun mungkin dia sudah sebagai penyadap sudah selesai dinas, karena jam 3 kan mulai kerja, jam 3 sampai kira-kira jam 9-an ya untuk para penyadap itu. Maka ya minimal datang ke kantor menemui Pak Maman lah ya, untuk menyatakan terima kasih atau apa gitu. Berangkatlah ya Mas Khalil dengan sepeda motornya untuk menuju kantor sentral di Kebun Karet. Harus melewati emplasemen rumah dinas khusus untuk, kan itu kan biasanya kan dibagi-bagi golongan ya, ada yang golongan pelaksana termasuk penyadap, kalau mandor itu pelaksana yang lebih tinggi ya, ada lagi yang lebih besar, rumah loji Belanda itu biasanya rumah-rumah untuk sinder dan opsichter atau rumah-rumah untuk ADM. Ketika dari emplasemen karyawan pelaksana ini menuju ke kantor, itu akan melewati emplasemen rumah pelaksana yang lebih tinggi golongannya, yaitu rumah yang untuk para mandor. Nah, ketika lewat situ kok ada rame-rame gitu ya, ada bendera kuning gitu, berarti ada yang meninggal gitu. Jangan-jangan saya nggak update berita gara-gara tadi membawa anak saya ke puskesbun gitu, dan orang kantor yang di puskesbun mungkin juga nggak terinfo kan, karena pada waktu itu teknologi komunikasi tidak secanggih saat ini ya. Boleh dibilang sekarang hampir setiap sudut ada sinyal, ada HP gitu. Itu ada HP tapi masih hanya SMS dan
telepon, itu pun terbatas sinyal, kadang ada kadang enggak. Oke lah, niatnya dibatalkan, saya nggak ke kantor lah, saya sebagai sesama kolega saya tak ke yang rumah yang berduka. Betapa kagetnya Mas Khalil, ternyata yang dipasangi bendera putih ada kursi-kursi itu adalah rumahnya Pak Maman gitu. Siapa yang meninggal gitu. Mas Khalil memakai sepeda motor, kemudian duduk dan tanya-tanya sesama temannya, yang meninggal siapa gitu. Yang meninggal Pak Khalil ya. Pak Khalil, Pak Maman ya, salah ngomong saya. Yang meninggal siapa? Yang meninggal Pak Maman ya, Pak Mandor Maman gitu. Maka Mas Khalil ini kaget, innalillahi, kapan meninggalnya gitu. Meninggalnya tadi malam, kira-kira jam 12 malam. Mas Khalil ini nggak percaya gitu loh, jangan bercanda. Iya Pak Mandor Maman meninggal itu kira-kira jam 12. Nah, saya itu ketemu, kata Mas Khalil sedikit ngeyel, saya itu ketemu dia itu jam 3 subuh waktu saya mau berangkat menyadap. Ketemu Pak Maman malah nyuruh saya, Lil, kamu kalau anakmu sakit kamu nggak usah masuk, malah saya dikasih duit untuk biaya berobat gitu ya, walaupun dalam hal tertentu ditanggung oleh perusahaan, tapi dikasih duit mungkin untuk beli susu atau beli apa untuk anaknya gitu. Jangan bercanda gitu, kata Mas Khalil. Kata temannya lebih ngeyel juga, meninggal jam 12-an, antara jam 12 sampai jam setengah 1 ya. Ya karena faktor usia dan boleh dibilang karena serangan jantung. Jadi ketika Mas Khalil tadi malam pulang, Pak Maman dan teman-teman yang lain masih ada di lapangan badminton ya. Mungkin karena faktor usia, kecapean, dan seringnya terpapar udara malam ya. Faktor kopi juga ya, kopi dan rokok yang itu diduga oleh keluarga faktor jantung. Jadi kira-kira Mas Khalil sudah pulang jam setengah 12-an, Pak Maman ini pulang ke rumah. Memang lazim beliau lakukan, nanti jam 12 tidur, jam 3 ini bangun untuk ke kebun. Nah, ketika sampai rumah ini mengeluh, katanya dadanya panas, dadanya ini seperti sesak, dan tiba-tiba jatuh diurusi oleh keluarga dan tetangga sekitar, kemudian dinyatakan sudah tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau memang betul Pak Maman ini mandornya meninggal sekitar jam 12, setengah 1, lalu siapa yang ditemui oleh Mas Khalil jam 3 pagi ya, dengan pakaian lengkap ya, pakai helm, pakai rompi, kemudian sepatu boot gitu ya. Bahkan belum sempat Mas Khalil bilang sudah ditembak terlebih dahulu oleh orang yang menyerupai Pak Maman itu. Kalau anakmu sakit kamu nggak usah masuk, ini dikasih duit ya. Memang berobat di puskesmas itu gratis ya, dibiayai kantor, tapi kan kalau anaknya sakit mungkin harus beli extra fooding ya, beli susu atau beli buah. Nah, dikasih duit oleh Pak Maman. Wow, alam bisawab itu Mas Khalil ngeyel, saya ketemu beliau jam 3, tapi temennya dan keluarga juga menjelaskan bahwa Pak Maman ini meninggal kira-kira jam 12, karena beliau ini kebiasaannya pulang jam 12 atau tidur jam 12, kemudian jam 3 bangun untuk ke kebun. Jadi pulang ke rumah sempat mengeluh ke istrinya kalau dadanya sesak, dadanya panas, kemudian jatuh gitu dan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin walaupun sudah meninggal, jiwa disiplinnya, jiwa plantersnya masih ada gitu ya. Tetap mengawal produksi, mengawal sadap sampai mungkin sampai di alam sana. Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah itu betul atau kebetulan ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum itu saya pendongeng horor undur diri. Mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis di luar nalar dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mitra Zaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.